Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton IG riaupos.co dimanapun Anda berada dan pelanggan setia Riaupos kami. Kita kembali lagi di Riaupos Fokus Group Discussion. Kali ini kita mengangkat tema Simalakama Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID hingga hari ini masih berlangsung di daerah kita, di negara kita, dan dunia, dan memakan korban dari berbagai kalangan. Sesuai tema kita pada hari ini, kita mengundang dua narasumber yang kita anggap sangat kompeten. Yang pertama adalah Dr. Zul Asdi, SPB MKes, selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Riau. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Dokter? Insyaallah. Alhamdulillah. Yang narasumber kita kedua yang tak kalah menariknya adalah Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Pekanbaru, Nurse Haji Diva Handra, Sarjana Keperawatan. Selamat pagi, Handra. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Acara diskusi kita kali ini seperti diskusi biasanya bisa juga diikuti melalui IG Riaupos yang disiarkan secara langsung. Tinggal follow di IG Riaupos, riaupos.co, dan disiarkan langsung selama 1 jam ke depan. Cukup dengan mengklik atau akses IG Riaupos, riaupos.co. Silakan bagi masyarakat, rekan-rekan tenaga kesehatan yang ingin menanyakan ke narasumber, setelah acara ini berlangsung kita akan buka daftar pertanyaan. Oke, yang pertama kita kasih kesempatan Ketua ID Riau, Dr. Zul Asdi. Sebenarnya Pak Dokter, seperti apa penanganan pasien COVID di rumah sakit yang ditangani oleh dokter-dokter kita di Riau? Terima kasih Pak Lisbeth, moderator dari Riaupos. Terima kasih undangannya juga Pak Diva, jawab kita dari Ikatan Perawat. Pada pemirsa semuanya, ya sebetulnya kasus COVID-19 di Provinsi Riau itu juga sebetulnya menggambarkan juga kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi memang pada awalnya daerah-daerah yang tinggi itu seperti di Jawa Timur, Makassar, Jakarta tentunya. Namun pada akhirnya meluas, akhirnya juga sampai ke Provinsi Riau. Dulu kita awal-awalnya adalah termasuk provinsi yang angka kesembuhan pasien COVID-19 yang masih yang tertinggi di Indonesia. Sejauh ini pemerintah Provinsi Riau telah menunjuk sekitar 47 rumah sakit dari rumah sakit rujukan Di Riau? Di Riau, ya. itu kami lihat cukup memadai. Walaupun pada waktu tertentu pada saat kasusnya meningkat, ada juga terjadi permasalahan sulit mencari kamar atau pada saat membutuhkan ruangan ICU. Sebetulnya sudah ada aturannya, ruang ICU itu harus disiapkan khusus untuk pasien COVID itu. Itu kita siapkan sekitar 5% dari pasien yang dirawat COVID. Jangan mengganggu ICU pasien lain. Pasien umum nih? Pasien umum, ICU pasien umum itu harus ada tersedia tuh 8%, termasuk NICU, PICU, ICU, jantung dan sebagainya. 8% dari jumlah kamar itu standarnya. Walaupun belum semua rumah sakit punya ICU sebanyak itu memang tugas
kita bersama juga pemerintah Provinsi Riau untuk menyiapkan ICU itu. Dari tenaga dokter itu ya kita kemarin melepas kepergian 3 orang sejawat dokter yang insya Allah menjadi syuhada yang telah berjuang melawan COVID ini, dan akhirnya selama perawatan meninggal dunia. Mungkin ada banyak juga dokter yang dirawat. Kalau kami catat itu mungkin sekitar keluar masuk itu sekitar 50-an dokter ada. 50 ada. Tapi yang tidak melaporkan itu ada karantina mandiri ya banyak, mungkin perawat juga sama. Iya. Agak di rumah sendiri aja karantina itu kita nggak catat. Itu juga. Jadi dari kalangan kedokteran sebetulnya ketakutan untuk terkena penyakit COVID-19 ini cukup tinggi, tapi kita tidak ada pilihan lain. Kita kan tenaga kesehatan, masa kita harus mundur, dan sumpah dokter memang harus tetap melayani pasien dengan segala kondisi apapun. Seperti itu Pak. Ada memang dokter juga ketakutan sangat luar biasa di masyarakat. Sebetulnya rasa takut itu adalah suatu hal yang wajar, dan takut juga adalah suatu alarm tubuh untuk kita tetap waspada. Semua manusia harus punya itu. Ya. Pasti ada ya. Nah. Oke, selanjutnya kita minta dari Ketua PPNI Kota Pekanbaru, Nesdiva, perawat sebagai garda terdepan yang langsung berurusan dengan pasien COVID, mulai dari mungkin ruang IGD, mulai dari puskesmas, dan sangat besar peluangnya terdampak tertular COVID. Seperti apa pengamanan, seperti apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat agar kawan-kawan di lapangan itu bisa tetap sehat. Baik Bang, gini, mungkin saya mulai dari awal dulu. Memang awal-awal COVID di Riau itu bulan Maret kalau saya ada pasien pertama di Riau. Itu sebetulnya nakes, secara umum, khususnya perawat sudah mempersiapkan diri, di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pas ada pasien pertama itu kalau nggak salah di Arifin Ahmad, itu memang awalnya menimbulkan kekhawatiran karena kita sendiri mungkin belum tahu pasti apa sih COVID itu, virus corona 19 seperti apa, bagaimana, karena kita hanya dapat kabar pada awal-awal akhir-akhir tahun 2019 itu Cina kan begitu hebohnya, akhirnya masuk ke Indonesia dan juga sampai ke Pekanbaru ya Pak, ke Pekanbaru Riau, dan pada bulan Maret itu menimbulkan kecemasan yang luar biasa teman-teman kita, nakes, khususnya perawat dan kesehatan yang lain. Dan namun tadi seperti yang disampaikan Dr. Zul, ini karena tuntutan profesi, sumpah kita bahwa kita sebagai tenaga kesehatan harus siap ya melayani pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan, termasuk juga pasien COVID, ya mau tidak mau kita terjun langsung. Dengan catatan bahwa kita harus kalau berperang kita harus dilengkapi dengan senjata yang lengkap gitu ya. Jangan berperang dengan senjata apa adanya. Nah, itu yang paling penting. Jadi lengkap di sini ya kita harus ada lengkap dengan alat pengaman diri. APD. Dari APD, dari hazmatnya semuanya, sehingga perawat dan nakes yang lain tuh punya percaya diri untuk merawat pasien COVID-19. Ya itu salah satu faktornya. Yang keduanya itu memang mental gitu. Memang sih awal-awal pada takut nih, ini bagaimana nanti kalau saya merawat tertular. Lihat berita-berita di media massa ada yang meninggal, itu stresor sebetulnya kan, tapi alhamdulillah teman-teman perawat kita berhasil karena kemampuan adaptasi, kemudian kompetensi juga, kemudian keyakinan, iman bahwa yang dilakukan ini adalah hal yang terbaik gitu. Terbaik buat masyarakat, hal yang terbaik juga untuk diri kita sendiri. Mungkin juga salah satu amal ibadah kita merawat pasien yang pada saat ini kasus yang sangat luar biasa, sehingga
dapat dijalani dari bulan Maret sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana pengamanan ya secara umum memang harus dilengkapi dengan alat pengamanan diri ya. Dari hazmat, kemudian selengkapnya lah dengan Masker ya. maskernya dengan hazmat. Kemudian protokol kesehatan, jangan lupa nanti kita cuci tangan, dan yang paling penting juga bagaimana kita perawat dan nakes yang lain itu punya kepercayaan diri bahwa kita yakin kita tidak terinfeksi. Dengan cara apa? Kita harus punya semangat, jangan sampai kita stres ya, kemudian tetap berolahraga, jaga imunitas, kemudian juga makan makanan yang bergizi, itu salah satunya. Karena penyakit virus ini sebenarnya self-limited disease ya dong ya, bisa sembuh sendiri dengan cara imun yang tinggi. Tapi karena kondisinya awal seperti ini, itu tadi tetap jaga kondisi tubuh, protokol kesehatan dilanjutkan untuk merawat pasien, mau tidak mau harus dengan perlengkapan senjata yang lengkap, yaitu hazmat atau APD. Ada suplemen khusus nggak yang diminum perawat ini? Karena berhadapan langsung nih dengan perang di depan mata. Dan apa yang kita hadapi juga virusnya juga tak nampak ya itu kalau khususnya itu masing-masing kita, tapi pada prinsipnya bahwa ya multivitamin ya, vitamin C, vitamin D gitu ya, untuk menjaga supaya imunitas kita tetap terjaga gitu. Karena emang bayangkan dengan menggunakan hazmat dalam jangka waktu beberapa lama, mungkin Dokter Zul di kamar bedah ya dok, saya juga di kamar bedah, yang suhu kamar bedah itu 16 sampai 22 derajat dingin. Tapi kalau kita pakai itu setelah operasi badan kita basah, baju kita basah semuanya. Nah itu yang bisa menurunkan salah satunya daya tahan tubuh kita. Ya bisa juga kita kalau kita lengah sedikit mungkin ya bisa kita terinfeksi. Tapi ya itu tadi, kita juga harus punya percaya diri, ya, berdoa, mudah-mudahan kita tidak. Karena yang kita lakukan ini yang terbaik buat masyarakat, buat pasien kita. Di awal-awal pandemi bulan Maret, kita kan sempat kekurangan APD. Bahkan kita lihat teman-teman perawat sempat memakai baju jas hujan. Kalau sekarang seperti apa kondisi? Sudah memadai belum? Misalnya untuk hazmat tadi, kan harusnya setelah dipakai langsung diganti atau berulang kali dicuci, seperti apa? Kalau sekarang ini ya alhamdulillah ketersediaan APD cukup memadai dibandingkan dengan awal-awal memang. Nah sekarang ini sudah ada supply-nya dari hazmatnya. Kalau kami di rumah sakit itu dari ada level 1 sampai level 3, kalau di kamar bedah yang juga penanganan COVID itu udah pakai level 3, sudah alhamdulillah sudah dilengkapi oleh rumah sakit, mungkin dari pemerintah juga, sehingga itu juga salah satu menambah keyakinan dan kenyamanan kami nakes untuk bekerja merawat pasien dengan COVID. Iya. Oke, Nisdipa. Selanjutnya kita kembali ke Dr. Zul Asdi. Terkadang dokter nih kan sering disalahkan. Misalnya lambat menangani pasien karena terkendala protokol COVID, di mana pasien yang masuk rumah sakit yang dikhawatirkan atau dinilai ada potensi tertular wabah COVID harus di swab atau di rapid test dulu, sehingga kadang-kadang sebelum mereka swabnya keluar mereka sudah meninggal dunia dulu. Jadi terkesan lah, jadi dokter lambat nih menangani, seperti apa? Ya, sebenarnya di rumah sakit itu dokter itu dan perawat adalah salah satu unsur saja daripada sistem rumah sakit. Di rumah sakit itu ada manajemen, terus ada SOP, ada aturan-aturan hospital by law. Jadi sebetulnya perawat dan dokter itu tidak punya kuasa untuk mengatur hak-hak pasien. Jadi kalau dokter yang dijadikan pemikiran sebagai yang memerintahkan semuanya, itu tidak benar. Jadi itu perlu dipahami, karena sudah ada aturan di rumah sakit. Kalau rumah sakit membuat aturan SOP-nya seperti A, ya dokter tentu saja harus menjalankan, dan perawat juga harus menjalankan seperti SOP yang ditetapkan. Nah, kalau seandainya sekarang ada SOP, harus ada pemeriksaan
Sebenarnya yang paling bagus tuh pemeriksaan swab, ya. Kita dapat hasilnya positif negatifnya. Kalaupun tidak, sekarang sudah ada tes cepat molekuler itu ya. Nah, cepat swab kan tunggu 1-2 hari. Tes cepat molekuler itu bisa dalam berapa jam. Sekarang ada beberapa rumah sakit sudah menjalankan itu. Sebenarnya itu menguntungkan bagi semua. Kalau misalnya pasiennya katakanlah tidak negatif, terus ada tenaga perawat, dokter, tenaga kebersihan, satpam di rumah sakit banyak unsur loh. Itu positif, itu kan bisa saling menularkan. Nah, atau kalau seandainya pasiennya positif, bisa menularkan ke pasien yang lain. Makin banyak orang tertular, atau ke perawatnya, atau ke dokternya. Kalau misalnya yang perawat yang kena tuh perawat ICU dari pasien, bubarlah ICU-nya. Pasien ICU yang lain tak dapat penanganan. Kalau misalnya yang tertular itu perawat OK, kamar operasi, tutup kamar operasinya. Pasien lain tidak bisa dioperasi. Jadi ini sebetulnya SOP untuk kepentingan bersama. Rumah sakit itu sekarang sudah secara rutin melakukan pemeriksaan swab atau pemeriksaan COVID untuk stafnya, mulai dari satpam, sopir, semua diperiksa ya. Untuk Alibaya juga semua sama. Jadi itulah gunanya. Nah, kalau emergensi bagaimana? Kalau emergensi, sebelum kita tahu pasiennya COVID tidak COVID, tetap harus ditangani di UGD tanpa kita tahu COVID dan tidak COVID. Tinggal dokter dan perawatnya memakai standar APD tertinggi. Nah, pasien pendarahan, kecelakaan, tanya dulu COVID ini, tidak mungkin. Nanti setelah pasien stabil baru kita kurangi resiko penularan COVID ini dengan diperiksalah pasien itu swabnya atau tes cepat molekulernya. Nah, kalau kita tidak punya swab dan tes cepat molekuler, rapid bisa dipakai rapid. Saya ingin mengatakan rapid itu bukan tidak berguna sama sekali. Rapid itu ada manfaatnya untuk melihat apakah telah terbentuk antibodi, imunitas. Kalau swab, PCR swab itu untuk melihat apakah ada kumannya pada pasien. Paling bagus itu adalah digabungkan dua-duanya. Tetap seperti itu. Dua-duanya diperiksa paling bagus. Jadi kita tahu dia positif, terus apakah dia udah imun, kita bisa dapat dari dua data itu. Jadi tidak adalah penelantaran pasien itu tidak ada karena kalau pasiennya belum tahu COVID itu bukan, tetap kita lakukan tindakan dengan perawat dan dokternya yang berisiko jadinya. Dengan standar APD tertinggi kita pakai gitu Pak Dwi. Jadi makanya rumah sakit menggabungkan tetap dia rapid dulu biar mengetahui reaktif atau non. Setelah itu baru dilanjutkan dengan swab. Sebetulnya paling bagus itu swab atau tes cepat molekuler itu. Tapi itu kan biaya tinggi ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan ya lebih baik. Kalau tidak pun rapid test lumayan lah untuk mengetahui apakah pasiennya pernah terinfeksi COVID atau bukan. Terkait ini ada isu lah dok, bahwa tadi dokter sudah mengatakan bahwa di rumah sakit itu kan ada manajemennya, ada sistemnya tadi. Tidak dokter sendiri atau perawat sendiri, ada semuanya terkait itu kan sistemnya. Tapi ini ada tuduhan sebenarnya, tapi kan ini harus dibuktikan. Mungkin hanya sebatas isu, bahwa isunya mengatakan ada pasien yang katanya saya tidak sakit apa-apa, dan misalnya saya sakit memang dari dulu udah saya sakit jantung, saya sakit paru, tiba-tiba saya langsung rumah sakit, saya langsung diponis atau keluarga langsung diponis, sehingga ada kesan, ada tuduhan-tuduhan liar di luar itu bahwa ada semacam bisnis nih untuk mengcovidkan pasien gitu. Seperti apa nih? Iya. Oke, saya mulai dari kata bisnis. Dokter dan perawat disumpah tidak berbisnis dalam praktek. Ini profesi. Profesi tidak boleh berbisnis. Nanti kalau mau sumpah dokter dan perawat nanti bisa dibaca. Nah, kalau kita bicara bisnis, tentu bukan wilayah kami, bukan dokter dan perawat. Nah,
sekarang saya mau jawab, apakah ini ada bisnis untuk mengcovidkan pasien? Sebetulnya di ILC, di beberapa acara nasional itu sudah dibahas sebetulnya itu. Tidak ada ruang rumah sakit atau dokter atau perawat untuk bisnis ini. Tidak ada ruang. Kenapa? Karena pasien itu pada waktu masuk ke rumah sakit, ya, itu kalau rumah sakit mau minta bayaran sebagai pasien COVID, itu ada verifikatornya dari BPJS, ada verifikatornya dari Dinas Kesehatan. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dia tanya, malah seringkali karena banyaknya pertanyaan oleh verifikator itu, uang rumah sakit itu terlambat datangnya. Ada 3 bulan belum dibayar juga. Kendala juga rumah sakit. Di sana ada uang perawat, di sana ada uang dokter, ada uang suster, ada uang satpam, ada uang housekeeping, uang semua orang tertahan. Kalau kita bilang ditahan nanti bahasanya kan jadi tidak bagus. Tapi memang kondisinya begitu ketatnya Dinas Kesehatan dan verifikator dari BPJS itu untuk menyeleksi, termasuk 1 butir obat, 2 butir obat diperiksa sama dia. Betul nggak diberikan? Mana resepnya? Itu dilakukan ketat karena uang negara. Dan tidak mungkin bisa dokter, perawat atau rumah sakit melakukan itu karena begitu ketatnya pengamanannya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang tertentu di seluruh dunia lah, namanya manusia itu ada orang tertentu yang punya niat tidak baik, itu akan ketahuan. Ada berapa level pemeriksaan: manajemen rumah sakit, verifikator rumah sakit, dokter yang merawat, perawat yang merawat, kemudian satuan pengawas intern rumah sakit, kemudian verifikator BPJS, verifikator Dinas Kesehatan. Setelah sekian lama dicek sudah betul-betul sah, baru dibayar uangnya. Nah, itu yang dikeluhkan orang sekarang, suka terlambat. Ya, jadi tidak mungkin. Dan rumah sakit itu sebetulnya ya, kalau ini saya pandangannya bukan sebagai rumah sakit, saya memandang rumah sakit itu kalau disuruh memilih, lebih senang menangani pasien yang non COVID, lebih bebas. Iya, daripada pasien COVID. Pasien COVID itu banyak masalahnya. Nah, sekarang dulu dia pasien jantung, dulu pasien stroke, kok sampai di rumah sakit jadi COVID? Bisa saja. Orang sehat aja bisa kena COVID, apalagi pasien yang dengan morbiditas itu, dengan komorbid, ada dengan penyakit diabetes, stroke, sangat mungkin, itu lebih mungkin dia kena COVID. Jadi kalau dia dulu sakit jantung, ya sekarang jantung dengan COVID bisa aja. Gabungan. Kalau hasil pemeriksaan swab-nya dan gejala klinisnya dan TB-nya positif, kenapa tidak? Pasien kecelakaan bisa nggak kena COVID? Bisa, dia lagi kena COVID, kecelakaan dia. Iya. Bisa, jadi kan untuk mentegakkan diagnosa COVID itu, ya dari pemeriksaan itu tadi. Kalau dia ada penyakit lain, itu adalah komorbiditas yang gitu. Dan justru rumah sakit sebenarnya yang tadi itu, yang kekhawatiran tadi, bahwa mereka sebelum pasien COVID tadi keluar, baik keluar setelah sembuh atau meninggal dunia, udah ada antrian kan? Antrian pasien lain. Jadi rumah sakit bukan kekurangan, justru mereka kekurangan tempat untuk pasien COVID kan? Sekarang jadi masalah, ada alasan dia misalnya untuk sekarang yang masalah yang kasihan kita ini, pasien yang tidak COVID, ruangannya diambil sama pasien COVID. Ditambah lagi ya? Ya, ada rumah sakit yang sanggup menambah ruangan, ada yang tidak sanggup. Jadi hak-hak pasien yang non-COVID sekarang itu yang terganggu. Apalagi ketakutan mereka ke rumah sakit sekarang. Saya katakan kalau ke rumah sakit, kalau mau datang saja. Asal bila memang perlu ke rumah sakit, pakailah standar itu tadi 3M. Insya Allah kalau itu tidak apa-apa ke rumah sakit. Tapi kalau bergerombol ke rumah sakit, ya kan bahaya juga, kumpul-kumpul itu. Gitu, Pak. Oke. Kembali ke Nisdipa, bahwa ada pasien dirawat di ruangan perawatan. Seperti apa kondisi yang dari yang pasien biasa hingga pasien yang harus mendapatkan misalnya bantuan pernapasan? Seperti apa yang kawan-kawan tangani dari PPNI? Baik, kalau dari segi keperawatan,
pada umumnya perawatan yang kita berikan itu sama standar untuk semua pasien. Kemudian mungkin kalau untuk pasien COVID ini kita lebih mengarah kepada perlindungan diri, ya. Jadi kalau merawat pasien COVID kita harus menggunakan APD yang lengkap, itu yang paling utama. Kalau misalnya bagaimana perawatannya, ya kita lihat bagaimana nanti keluhan dari pasien tersebut, gejala pasien tersebut, dengan tetap kita berkolaborasi dengan tim dokter, ya. Kalau kita berikan perawatan, bahwa asuhan perawatan yang kita berikan itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau memang pasiennya nanti dalam kondisi sesak misalnya kan, hasil kolaborasi kita dengan dokter bahwa pasien ini harus diberikan misalnya oksigen sekian atau ventilator. Nah, kemudian pasien yang butuh monitoring hemodinamik dengan pernapasan yang mungkin distres, ya harus diberikan penanganan dengan pemasangan ventilator, bantu pernapasan gitu kan. Karena kalau nggak diberikan nanti ya bisa nanti nafas henti jantung. Jadi pada prinsipnya itu sama, tinggal bagaimana gejala dan tingkat kegawadaruratan pasien itu. Kalau memang pasien yang simpel tidak ada gejala mungkin isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau pasien bergejala dari batuk, sudah mulai gangguan penciuman atau mungkin udah menimbulkan diare, ya kan, itu dia harus dirawat. Nah, dengan kita memberikan perawatan ya sesuai dengan tadi kebutuhannya. Oh ternyata dia kebutuhan mandiri, ya kita tidak perlu terlalu ketat, ya mungkin pasien mempunyai kebutuhannya sendiri sambil dimonitori perawat. Kemudian ternyata kebutuhannya intermediate dibantu dengan perawat, ya kita berikan pelayanan perawatan. Jadi tetap lihat dengan tingkat ketergantungan pasien. Kalau dia harus dengan menggunakan ventilator, monitoring ketat, ya kita pasang ventilator sesuai dengan kolaborasi dengan dokter dan dimonitoring secara ketat gitu. Jadi tergantung tingkat level ketergantungan pasien dan pada prinsipnya sama. Hanya kita untuk mencegah infeksi kita menggunakan APD lengkap. Jadi kita kawan-kawan perawat langsung masuk ke kamar pasien. Ya, kita di rumah sakit yang ada di Indonesia, Oksigen Pekanbaru juga sudah menyiapkan ruang perawatan COVID yang kami lihat juga cukup standar lah. Jadi ada batas-batas ruangan atau area-area yang digunakan. Oh, kita harus menggunakan ruang pemakaian hazmat, ada ruang terkhusus, ya. Untuk masuk ke ruangan zona merah dari ruangan perawatan pasien kita harus menggunakan ruangan aman dulu untuk menggunakan hazmat. Ya, sudah menggunakan hazmat. Setelah lengkap kita pakai, baru kita terjun masuk ke ruangan perawatan pasien. Nah, ruangan perawatan pasien yang terkonfirm COVID itu dianggap sebagai zona merah. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan, sudah dari zona merah mungkin sekian jam, 3 atau 4 jam, kita mau keluar lagi ke ruangan bebas, kita harus masuk ke ruangan pembukaan atau pelepasan hazmat. Beda lagi ruangannya. Setelah itu baru seperti biasa protokol kesehatannya sudah pakai hazmat, buka, kita mandi, bersih-bersih, setelah itu baru masuk ke ruang bebas lagi. Sudah diatur sedemikian rupa sehingga minimalisasi terjadinya mungkin infeksi atau kontaminasi dari tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan tenaga yang lainnya untuk terinfeksi dari virus corona. Biasanya berapa lama seorang perawat itu bertugas di rumah sakit menangani pasien COVID? Kalau kita perawat itu bisa dikatakan kalau perawat kan merawat pasien itu lebih dikatakan 24 jam. Tapi kita dibagikan per shift, ya, misalnya dinas pagi dari jam 7:30 atau jam 2, atau mungkin ada beberapa rumah sakit yang dari jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam tergantung shiftnya. Tapi kalau untuk yang di ruang perawatan COVID sama juga, mungkin untuk masuk ke ruangan tadi saya bilang ruangan zona merah tadi, dari misalnya dari 7:30 pagi sampai jam 2 itu mungkin ada 7 jam. Jadi teman-teman perawat kita itu dia menggunakan hazmat di ruang itu bergantian 3 jam atau bahkan 4 jam. Karena memang tadi itu kondisi hazmat yang memakai hazmat seperti itu akan membuat tubuh kita berkeringat, cepat lelah, sehingga nanti daya tahan tubuh bisa turun. Sehingga bergantian. Oh, ini si A dari jam 7 sampai jam 10 harus berada di ruangan perawatan pasien dengan menggunakan hazmat lengkap. Nanti jam 10 si A keluar, diganti lagi dengan temannya dari jam 10 sampai jam 2 di ruang perawatan itu. Jadi bergantian, tidak full dari jam 7:30 atau jam 8 sampai jam 2 berada di ruang perawatan pasien. Karena di ruang pasien juga itu sudah dipasang masing-masing kamar itu, kita sudah pasang CCTV dan monitoring, ya, sambil monitoring
dibangun stasiun perawat, monitoring pasien-pasien yang dari levelnya ketika ketergantungan jadi mandiri sampai dengan yang ketat, monitoring yang butuh pengawasan yang ketat. Ketua ID dan Ketua PMI, apakah ada perhatian lebih pemerintah kepada pejuang kesehatan, khusus dokter dan perawat selama ini? Karena kabarnya kan seperti yang disampaikan ada semacam intensif segala macam, namun juga diikuti perkembangannya, ada yang cair, ada yang tidak. Seperti apa, Dok? Perhatiannya gitu, seperti apa yang dirasakan? Iya, ini begini ya. Sebetulnya untuk relawan COVID itu yang bekerja di rumah sakit yang dituju COVID itu ada itu insentif ya, insentif untuk dokter dan perawatnya, dokter umum, dokter spesialis, perawat ada insentifnya. Itu dulunya akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Lalu juga ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, Kemenkes dan Kementerian Keuangan. Lalu ya mungkin ya bersama dengan perkembangan COVID ini juga regulasi ini juga berkembang juga. Lalu dikatakan hanya boleh satu cairnya, jadi Kemenkes saja, gitu. Tidak boleh double. Untuk perawat itu 7,5 ya maksimal 7,5 juta, tapi itu kalau full dia kerja terus menerus itu sebulan itu. Tapi kalau dia kerjanya parsial ya nanti dipersentasekan, jadi nggak 7,5 juga dapatnya. Begitu juga dokter umum 10 juta, spesialis 15 juta. Itu maksimal artinya biasanya dapat di bawah itu. Lalu itu pernah didiskusikan dalam sebuah forum komunikasi dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan soal ini. Ada juga cukup perdebatan panjang di mana Kementerian Kesehatan merasakan sudah memenuhi tugasnya mengirimkan semua provinsi di Indonesia. Namun di masing-masing provinsi, masing-masing daerah itu uang yang dikirim oleh Kementerian Keuangan itu juga ada regulasinya, diatur di daerah masing-masing. Nah, saya lihat itu mungkin masalah kebijakan daerah, sehingga ada beberapa nakes, dokter yang akhirnya saya juga tapi lambat ya, mungkin ada faktor kehati-hatian ya. BPK juga periksa, ini semua periksa. Saya pernah sampaikan itu dalam sebuah rapat di DPRD provinsi. Ya, kami paham bahwasanya ada regulasi, ada pemeriksaan, kehati-hatian, uang negara digunakan dengan benar. Ya. Tapi upaya mempercepat pencairan ini juga penting untuk mensupport tenaga kesehatan ini agar mereka bisa juga punya kekuatan keuangan untuk menyehatkan dirinya. Ya, mungkin kalau dia perlu beli protein, vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, suplemen dan sebagainya, dan juga cukup dana sehingga habis kerja dia cukup istirahat di rumah saja. Istirahat itu penting sekali. Kadang-kadang tenaga kesehatan, perawat juga ada yang, mohon maaf ya ini Pak, ada juga yang dokter juga ada di dokter umum yang kadang setelah dia dinas dia harus praktek lagi di klinik lain untuk tentu saja memenuhi kebutuhannya, atau ada yang berbisnis lain gitu ya. Kalau seandainya dana dari pemerintah cukup, dari rumah sakit cukup, mereka bisa langsung tidur istirahat di rumah, itu bisa membantu sekali untuk memperkuat imunitas dia. Itulah yang terjadi pada itu. Tapi udah ada yang cair berarti. Sudah ada yang cair, belum semua cair. Tapi kalau ada upaya mempercepat, itu mereka senang sekali. Iya. Ini Pak seperti apa? Ya seperti yang disampaikan Dr. Zul, memang
kita ada dua sisi, gitu kan. Sisi dari pemerintah dalam penggunaan uang negara, sisi kami dari nakes yang sudah bekerja sekian lama pada masa pandemik, yang juga seperti tadi butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, gitu kan. Ya gimana kalau nggak ada uang, stres, salah satu stresor nanti turun lagi daya tahan tubuh. Itu yang dari dua sisi itu. Tapi memang pemerintah untuk mengeluarkan uang ya dengan segala aturannya, ya kan? Kami juga di nakes yang merasa sudah bekerja ya dok ya, sudah bekerja, sudah memberikan pelayanan, kenapa belum juga ya sedikit mau memahami, kadang-kadang sedikit juga kok lambat gitu kan. Tapi pada ininya sudah ada yang sudah dikeluarkan, teman-teman perawat kita juga sudah menikmati, karena memang yang kami tahu memang agak ribet gitu. Mungkin sebagai contoh, kalau kami di kamar bedah, ya dok, kamar bedah itu untuk satu pasien COVID itu untuk proses ininya kita harus melampirkan laporan operasi, kemudian kalau perlu ada bukti foto kegiatan operasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sepele, tapi itu sebetulnya sebagai daya pemegang kekuasaan itu untuk memperkuat, oh benar ini kegiatan pelaksanaan seperti itu, gitu kan. Tidak hanya mungkin hanya absensi enggak, tapi butuh dengan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu butuh, bisa jadi masalah hukum nanti, gitu ya, dengan uang negara, gitu ya. Nah, itu dong, itu Bang. Yang mungkin saya tambahkan sedikit nih Pak Iya, Pak. Jadi begitulah Pak Isbat, tak mungkin pasien itu di COVID kan. Itu kalau mau dicairkan uangnya, ada foto bagi operasi itu diminta, foto laporan operasi diminta, resep diminta, Sampai resep pun sampai diminta. Jadi lebih enak kita dengan pasien swasta, pasien asuransi swasta, umum. asuransi swasta. Asuransi swasta itu dia cuma menanyakan beberapa pertanyaan dalam suratnya, lalu dia mempelajari, dia setuju, selesai, mereka bayar. Lebih senang kita menangani pasien swasta. Tapi tentu saja tanggung jawab dokter dan perawat dan rumah sakit untuk COVID ini yang utama. Karena sekarang kita lagi pandemi. Jadi ini tugas kita yang utama. Kalau boleh memilih, lebih enak menangani pasien swasta. Tapi jadi tidak ada alasan untuk meng-COVID-kan pasien, malah bikin tambah sibuk. Ya, repot sendiri itu. Ya. Pertanggungjawaban itu pahit. Ya. Iya. Seperti apa nih Pak tekanan yang dihadapi oleh perawat kita setelah ada pandemi gitu? Kan ada yang kami kemarin sekelas dokter saja dia sampai katanya saya sampai stres Pak Lismar untuk karena ada pandemi ini. Apalagi bisa perawat yang berhadapan di garda langsung. Seperti apa tekanan yang dihadapi kawan-kawan, atau ada enggak kawan-kawan sempat menyerah nih, udahlah saya cuti aja gitu kan? Ya tadi seperti kalau saya sampaikan, stres tinggi awal-awal. Karena memang ini penyakit baru gitu kan. Stres tinggi, tapi itu karena tuntutan sumpah profesi kita, mau tidak mau kita sudah berada di situ. Kewajiban kita juga untuk memberikan pelayanan. Nah, itu bisa stres tinggi itu bisa tersingkirkan gitu. Bahwa niat kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, ya bisa menjadi ini sebagai amal ibadah kita. Tapi juga dengan kondisi pandemi yang dari bulan Maret sampai saat ini, memang ada beberapa juga teman-teman kita yang istilahnya tidak mampu, misalnya akhirnya mengundurkan diri, ya. Ada seperti itu. Ada teman-teman kita yang ini akhirnya resign karena mungkin kondisi seperti ini, penyakit, khawatir nanti dia terinfeksi akan menginfeksi keluarga lagi, akhirnya memilih langkah untuk mengundurkan diri dari rumah sakit atau dari pusat kesehatan tempat dia bekerja. Karena tadi itu mungkin daya tahan stresnya mungkin kan, sehingga juga kecemasannya sehingga mengundurkan diri. Ada juga yang tetap ya karena tuntutan profesi, juga keinginan pribadi ya bersedia untuk menjadi tenaga-tenaga relawan COVID yang saat ini juga sudah ada di Provinsi Riau, di Pekanbaru juga, yang sudah masuk ke fasilitas kesehatan juga ada. Jadi itu tergantung juga kemampuan diri kita lah meminimalisasi stresor kita yang ada gitu kan. Tapi intinya
sebagian besar siap mampu melakukan pelayanan keperawatan secara khususnya dan kesehatan secara umumnya, dan pasti meyakini bahwa ini adalah salah satu amal ibadah kita yang insya Allah nanti bisa dibayar dengan Allah di akhirat nanti. Itu yang mundurkan diri tadi, mundurkan diri di rumah sakit, atau misalnya ada juga PNS mundurkan diri tak sanggup lagi perawat pindah ke bidang lain atau? Kalau yang ASN, data-data yang kita punya belum ke situ, belum ada. Tapi ada yang mungkin yang non ASN, yang resign. Memang resign dari rumah sakit? Resign dari rumah sakit dengan alasan kalau kita tanya secara pribadi ya, mungkin semua sudah ya takut, khawatir ya, khawatirnya, sehingga mereka lebih memilih untuk resign. Karena sekarang ini kan itu tadi rumah sakit kan ada klaster nakes ya Dok ya, itu mungkin jadi ini juga ya. Ya udahlah kami ini atau ya udah kami ambil cuti lah dulu gitu. Itu ada sih. Ada ya. Ya saya pikir itu untuk ibu-ibu hamil, kadang-kadang pasien perawat dengan komorbid hipertensi ya saya pikir wajar. Di kedokteran yang berumur 65 tahun ke atas memang nggak dianjurkan praktik lagi. Komorbid yang 65 ke atas yang punya penyakit berat. Berapa tahun? 65 tahun. 65. Justru saran pemerintah 45 lagi tak boleh aktivitas di luar sebenarnya. Habis itu dokter nanti. Iya. Ya habis seperti itu apanya. Ya. Kalau dari kalangan perawat, berapa banyak yang menjadi korban lah dari keganasan pandemi COVID? Kalau untuk kita kalau bicara Pekanbaru, ada satu orang tenaga kita yang meninggal dunia. Yang di rumah sakit Medicina mereka? Itu kalau secara di Riau 3 sama tiga yang dari Dumai satu, rumah sakit Dumai, kemudian dari rumah sakit di Puskesmas di Kuansing satu, ada 3 teman kita yang meninggal terkonfirm positif. Yang dirawat saat ini gara-gara yang dirawat juga lumayan ya, kalau data sementara yang kami punya nakes perawat yang ada di Pekanbaru ini yang sudah terkonfirm itu lebih kurang 200 orang. Yang sudah sembuh masih dirawat juga, yang isolasi mandiri di rumah seperti itu. Belum keseluruhan sih, karena memang tadi yang saya datang ada yang mungkin tidak mau melaporkan, hanya di rumah saja, atau khawatir nanti informasinya tersebar begitu kan. Padahal kan tracking dari dinas kesehatan kota atau provinsi itu sangat penting gitu kan. Jadi ada juga yang nggak melaporkan. Tapi kita dari PPNI sebetulnya sudah buat satgas dan sudah buat link untuk melaporkan, sehingga nanti PPNI punya data, oh ternyata teman-teman perawat yang ada di Pekanbaru khususnya dan di Riau umumnya sekian yang sudah terkonfirmasi positif COVID, sekian yang sudah sembuh. Nah, itu tapi data itu belum lengkap, baru beberapa teman-teman yang di Pekanbaru yang bisa melaporkan. Dr. Zul, apa benar bahwa kan pasien COVID ini yang meninggal dunia harus dikubur di lokasi tertentu? Katanya dulu kan dari informasi-informasi bahwa kalau seandainya orang itu udah meninggal, jadi penyakit udah hilang gitu. Apa harus dikebumikan atau dikuburkan di suatu lokasi khusus gitu? Ya, ini juga menjadi topik diskusi kita di kalangan kedokteran. Sebelum menjawab itu, saya ingin juga menjawab pertanyaan yang umum. Pasien meninggal, hasil swab belum keluar, lalu dikuburkan sebagai pasien COVID. Lalu pas keluar hasilnya negatif COVID-nya. Itu perlu saya jawab. Pertama hasil negatif swab itu juga bisa keliru ya. Jadi swab itu juga nggak 100%. Dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit itu mengumpulkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dari ronsen, dari rapidnya, dari swabnya, dari gejalanya, dari keluhannya, dari lewat perjalanannya dan semuanya. Itu kita menegakkan diagnosa cara gitu, bukan satu unsur saja. Dan swab itu juga bisa juga salah, walaupun umumnya benar. Swab itu umumnya benar. Cara pengambilan swab itu juga bisa salah. Masih ada error ya? Dia error, disenggol tenggorokannya nggak kena bagian yang COVID itu negatif dia.
terus penyimpanan kuman, lamanya proses itu kuman itu dibawa, terus pemeriksaan dan sebagainya, bisa terjadi error di mana-mana. Jadi bisa jadi dia positif tapi hasil swabnya makanya dimintain 2 kali swab itu. Nah, kadang-kadang baru sekali negatif. Lalu keluarga ribut. Ini sudah dikumpulkan secara protokol COVID, kami nggak bisa menangani mayat dengan cara benar, kan? Nah, itu jawaban pertama, bisa jadi. Yang kedua, bisa jadi swab itu benar. Itu dia bukan pasien COVID. Tetapi protokol adalah lebih baik kita bila menemukan gejala-gejala COVID memperlakukan pasien itu sebagai pasien COVID dulu sebelum terbukti tidak. Kenapa? Karena kalau kita katakan dia tidak COVID atau nya COVID, itu akan tertular sekeluarga, sekampung, sekecamatan, rumah sakit, dokter. Jadi itu protokol. Lebih hati-hati kita itu. Itu pernah terjadi. Dan tentang mayat dikatakan tentu saja kuman itu akan mengambil virus itu dia nggak bisa hidup sendiri, Pak. Dia numpang dia di paru-paru, di tenggorokan, di inangnya ya. Inangnya. Iya. Numpang ya. Nah, setelah pasien meninggal itu nggak otomatis virus itu langsung mati. Kan di benda mati dia bisa hidup beberapa jam. Di meja dia bisa bertahan beberapa jam. Ya kan, di kursi bisa bertahan beberapa jam. Apalagi di dalam tubuh manusia, di tenggorokan orang, dia bisa bertahan beberapa jam. Ada yang mengatakan berapa hari bisa bertahan dia. Tidak langsung nyawa orang itu orang itu meninggal, COVID langsung mati kayak kita cabut listrik gitu, ya. Komputer matiin, printer juga mati gitu. Nggak kayak gitu. Orang yang meninggal, virusnya masih ada dalam berapa jam, dalam berapa hari. Jadi itu tentu saja menularkan, harus diperlakukan sebagai protokol COVID. Jadi, mungkin paham mungkin yang saya jelasin. Nah. Berarti tetap harus kuburan resmi gitu lah ya. Tetap ya. Kecuali kalau misalnya orang yang meninggal, nyawanya dicabut, COVID-nya langsung berangkat semuanya mati pula semuanya. Nah itu baru hilang. Ini kan nggak begitu. Orangnya meninggal, kumannya kan belum meninggal. Kumannya masih ada, belum mati gitu kuman gitu. Iya. masih apa kan? Iya. Seberapa besar dok kekhawatiran karena dokter dan STFA juga langsung berhadapan dengan pasien COVID atau mungkin ada pasien-pasien yang berpeluang terpapar, pulang ke rumah ada nggak kekhawatiran saya ini nanti anak saya yang ada kekhawatiran seperti itu? Minggu kemarin kami membahas itu dalam forum komunikasi dokter Indonesia tentang kekhawatiran kejiwaan terhadap COVID ini, dan ternyata memang terbukti umumnya dokter itu khawatir. Jadi malah ada yang mengatakan seperti jalan di ranjau katanya. Kita tidak pernah tahu di antara pasien kita datang hari ini tuh mana yang COVID itu tidak. Kalau COVID itu berwarna, orangnya berwarna, kalau COVID warnanya merah, enak kita bisa. Yang bahayanya adalah OTG. Dia sehat. Tidak tahu kita. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah tetap hati-hati setiap hari. Nah, itu yang kita bahas kemarin. Hati-hati setiap hari itu kan stres tuh, tegang terus kan. Iya. Dan itu secara kejiwaan juga mengganggu dokter dan perawat katanya. Jadi memang dihibur-hibur juga lah tenaga medis ini juga penting katanya dihibur seperti apa. Makanya kita tengok YouTube ada yang nyanyi ada yang nyanyi gitu, menghibur diri, stres ya, menghibur. Olahraga di rumah, berkebun, main nanam tanaman-tanaman, katanya disuruh rekreasi yang aman gitu. Ini seperti apa kekhawatiran kita lah bisa membawa ke keluarga, ke anak, ke istri. Ya, kalau bicara kekhawatiran memang kita khawatir. Kalau saya juga pribadi khawatir. Kita pergi kerja, masuk ke rumah sakit, ya kan? Yang Pak bilang tadi, kita nggak tahu nih, ini pasien yang kita hadapi ini COVID atau tidak, gitu ya. Tapi tetap kita berusaha melakukan protokol kesehatan, ya, sesuai aturan-aturan yang sudah ada, yang baku, pakai masker. Dan juga kalau saya pribadi setiap pulang ke rumah ya, juga mungkin semua nakes melakukan, kita sebelum ini kita mandi dulu, mandi bersih kita dulu. Ya, mandi bersih, kalau perlu pakai sabun antiseptik, baru kita
kontak dengan anggota keluarga kita. Dan kalau perlu di rumah juga kita pakai masker kalau memang kita merasa kita khawatir saya ini OTG gitu kan. Nanti saya punya anak kecil, punya istri yang dan keluarga yang lain kan, takut kita menularkan. Oke, tubuh kita nggak berefek, tetapi kalau dengan anak atau dengan orang tua kita nanti nampak efeknya. Tetap kekhawatiran tetap ada sampai hari ini juga tetap ada, cuman bagaimana cara kita ya itu deh meminimalisir ya, meningkatkan imun kita, protokol kesehatan kita lakukan. Kalau semuanya udah kita kerjakan Berdoa juga terinfeksi ya itu mungkin sudah tidak ini kita tetapkan kan, tapi tetap berusaha tetap mudah-mudahan kita tidak terinfeksi, kita pribadi, keluarga yang kita sayangi dan masyarakat terlindungi, itu yang penting. Ada nggak dok semacam paranoid? Kita kan sekarang paranoid, misalnya pilek sikit, wah saya udah apa? Ada. Di kalangan dokter sendiri gitu. Ada yang bahayanya di saya kan habis operasi atau habis periksa pasien di poli, nanti perhatian apa, dok pasien yang tadi itu swabnya positif dok, yang mana? Yang tadi yang itu yang dokter terima di UGD yang di poli. Nah itu kita paranoid kita nggak enak badan saya kan, sama manusia itu sama. Nah nanti untuk mengatasinya kita swab besoknya, kalau hasilnya negatif ada tenang lagi. Ini pertanyaan terakhir ya dok, karena waktu kita juga udah habis. Kapan pandemi COVID ini berakhir? Ya kita berdoa sajalah. Ini kalau kita merujuk pandemi yang mirip ini mungkin 100 tahun yang lalu flu Spanyol namanya. Yang pandemi ya yang seluruh dunia. Tapi yang lokal itu kan ada kemarin itu SARS, ada MERS ya. Flu Spanyol itu dulu 100 tahun yang lalu membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Katanya 50 juta ya. Itu 2 tahun berakhir. 2 tahun berakhirnya Berakhir sendiri atau ada vaksin? Berakhir sendiri, herd immunity. Tapi berakhirnya setelah orang sadar waktu itu. Jadi baru di akhir-akhirnya setelah banyak yang meninggal, di akhir-akhirnya baru orang sadar pakai masker itu menolong. Jadi pakai masker itu menolong sekali. Jadi itu penting sekali pakai masker. Dan kita juga belum bisa langsung mengandalkan vaksin sebagai senjata pamungkas. Vaksin datang, masalah selesai, tidak. Kami sudah bahas itu di Ikatan Dokter Indonesia. Tidak begitu. Jadi kita tetap harus waspada walaupun vaksin sudah ada. Nah soal vaksin ini sendiri tentu saja kita masih menunggu ya, menunggu efektifnya, keamanannya dan halalnya. Jadi kita menunggu. Apakah kita berharap dari vaksin? Berharap. Kita semua berharap vaksin itu menyelesaikan masalah. Tapi tentu vaksin yang sudah aman, terbukti efektif, aman dan halal. Nah ini yang kita tunggu. Nah sampai itu terjadi, sebetulnya alam juga telah melakukan seleksi sendiri. Ada disebut dengan herd immunity. Katanya ada beberapa negara yang sudah membiarkan herd immunity terjadi. Artinya ya sudahlah, orang bebas saja lah. Yang kena, yang tidak. Tapi kan itu adalah suatu sikap yang berbahaya. Orang yang komorbid akan kalah, meninggal. Kita mengorbankan banyak orang kalau itu kita biarkan. Itu saya bilang tidak manusiawi juga. Yang kuat akan bertahan hidup gitu. Tapi ada beberapa negara melakukannya seperti itu, dan atau tak sengaja immunity karena tidak mampu untuk mengelolanya atau terpaksa dibiarkan. Katanya ada beberapa negara itu, saya juga nggak mau sebut negaranya, di luar negeri, bukan negara kita. Tapi sukses di herd immunity-nya. Katanya sekarang di sana tuh kasus COVID-nya menurun tajam karena semua orang sudah kena COVID. 70% kena COVID sudah terbentuk herd immunity. 70% masyarakatnya kena COVID, terbentuk herd immunity. Malah si kuman COVID-nya nggak tahu lagi rumah mana mau dikenain sama dia. Masuk rumah ini sudah tak kebal, rumah ini udah kebal, ini udah kebal. Jadi COVID-nya mati sendiri. Itu herd immunity. Nah, apakah kita menunggu herd immunity atau menunggu vaksin, nggak tahu. Ya, itu yang
pasien Tapi kami tidak menganjurkan ya itu ya. ya, pasien ini sudah pernah tertular COVID, apakah memang tidak ada peluang lagi untuk tertular lagi kalau sudah sembuh? Secara teori, ya, pasien yang sudah tertular COVID itu punya antibodi itu tidak tertular lagi. Namun ada laporan-laporan yang mengatakan masih ada kasus yang pasien tertular 2 kali. Bisa jadi ini karena strain COVID-nya itu mutasi dia. Jadi dia COVID-19 juga tapi turunannya yang mengenai itu. Atau orang itu punya imunitas yang lemah, jadi waktu dia tertular itu tidak sempat untuk antibodi yang cukup. Antibodi tak cukup untuk terbentuk, sehingga dia tidak punya itu antibodi yang cukup. Tapi secara konsep yang pernah tertular itu dia punya antibodi. Malah itu dipakai, plasma darahnya dipakai untuk ngobatin orang lain bisa. Plasma darah ya? Ya, dari orang telah pernah tertular. Warna kuning ya plasma darah. Ya Pak Isbat ya. Ya. Oke, karena waktu sudah habis, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Zul Asri yang sudah hadir. Terima kasih kepada Neslipa juga sudah hadir. Semoga dokter dan Neslipa juga dalam kondisi sehat. Amin. Dan semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Amin. Penonton IG riopos.co yang Sebentar Pak Isbat, saya menambahkan. Jadi kepada kita masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Riau, saya ingin mengatakan begini, bahwasanya walaupun proses vaksin itu sedang berjalan, walaupun kadang-kadang proses herd immunity alami juga sedang berjalan, itu semua tidak bisa menjawab kapan COVID ini selesai. Jadi 3M tetap laksanakan. Itu jangan lupa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Zul sudah closing statement-nya. Penonton IG riopos.co kami dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita kali ini. Ikuti diskusi kami berikutnya. Ingat gerakan 3M yang merupakan dari ingat pesan ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, plus menghindari kerumunan. Demikianlah diskusi kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.